dzanbun la yuqassu bihi dzanbun akhar. Bahwa diri kita, keberadaan kita ini adalah sebuah dosa, maka jangan menambah dosa yang ada dengan dosa yang lainnya. Cukuplah dengan diri kita saja sudah sedemikian berdosanya ya, apalagi ditambah dengan dosa-dosa yang lain, apalagi ditambah dengan mengurangi haqqullah, apatah lagi kalau seandainya haqqullah ini masih bisa ditaubati ya, tapi kalau hakul adami walaupun masih bisa ditaubati, tapi Allah tidak akan mengampuni sebelum orang tersebut mengampuni. Maka subhanallah, kita kembali saja sebelum berbuat dosa, kita kembali saja kepada hadis Kanjeng Nabi bahwa wujuduka dzanbun, keberadaan kita itu sendiri adalah sebuah dosa. Wala yuqassu dzanbun akhar, dan jangan menambah dengan dosa-dosa yang akhir, dengan dosa-dosa yang lain. Setelah kemarin kita membahas masalah keberadaan diri, ditambah dengan hadis Kanjeng Nabi ya, mana bahasanya? Wahada, adapun wastaghfir li dzambika, mengampuni dengan memohon ampun terhadap dosa yang pernah kita lakukan, terhadap dosa-dosa yang sedang kita lakukan, dan terhadap dosa-dosa yang akan kita lakukan. Wahada huwa al-inabatu, dan pada tataran tobat seperti ini itu disebut dengan inabah, bahwa kita sadar, mohon maaf ya, bukan kita ya, saya sadar dulu sering berbuat dosa, hari ini senantiasa berbuat dosa, dan yang akan datang juga masih tetap berbuat dosa. Maka hadis tadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la yuqassu bihi dzanbun akhar, jangan pernah menambah dengan dosa-dosa yang lainnya. Maka di sini tahapan-tahapan tentang pertaubatan, maka bahwa senantiasa diri yang pribadi yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih sab'una marrah, di dalam hadis yang lain mi'atu marrah, 70 kali atau 100 kali. Maka untuk kita mah orang yang senantiasa bertobat setiap saat, kemudian memilih atau menggunakan saat-saat yang istimewa dalam bertobat, salah satunya pada waktu sahur. Waktu sahur itu beberapa menit sebelum azan subuh. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Nah, itu salah satu doa, salah satu waktu yang istimewa untuk bertobat. Jarang digunakan, jarang orang menggunakan waktu waktu sahur untuk bertobat. Sekalipun katakanlah kita tidak berpuasa ya pada hari itu, tapi kan yang namanya waktu sahur setiap hari ada. Maka kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang sangat istimewa untuk berdoa itu adalah antara azan dan iqamah. Maka kalau ada yang sedang berdoa, jangan diganggu dengan mengajak salaman. Enggak ya, itu juga sedang beribadah gitu ya. Kalau ngajak bersalaman itu pada orang yang kira-kira lagi ngobrol atau lagi diam, itu boleh ngajak salaman. Tapi kalau sedang berdoa, itu beliau sedang mengefektifkan waktunya untuk hal-hal yang istimewa. Maka jangan kita ganggu dengan ibadah yang lain. Walaupun bersalaman pun ibadah, tapi ibadahnya itu kan
hakul adami antar manusia, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau berdoa itu hablum minallah, maka kita lebih mengutamakan orang yang hablum minallah, baru setelah itu bolehlah salaman kalau seandainya sempat. Dan lain-lainnya, waktu hujan, waktu sedang bepergian, waktu sedang puasa dari mulai sahur sampai berbuka, itu waktu-waktu yang efektif untuk berdoa ya. Salah satunya memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa al-inabah, dan pada tahap ini, tataran ini itu disebut dengan taubat inabah. Fa innal inabata, karena sesungguhnya inabah atau kembali, inabah itu kembali ya, ar-ruju'u, kembali, an kulli ma siwallahi ilaihi, dari segala sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah saya berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu kan dalam artian hati dan jasad berpaling dari Allah. Kenapa? Kalau orang yang memahami bahwa setiap saat, setiap waktu Allah memperhatikan kita, kira-kira ada kesempatan berbuat maksiat tidak? Tidak ya. Nah, bagi kita coba tanya pada diri ya, lebih takut diperhatikan oleh Allah apa lebih takut diperhatikan oleh manusia? Kalau saya mah terus terang karena saya masih belajar, lebih takut di hadapan manusia kalau urusan maksiat ya. Kenapa? Kalau kita sedang sendirian kadang berbuat salah, tapi kalau lagi rame-rame kayak gini gitu ya, lagi pada ramai ini, orang kan memperhatikan. Malu nggak kalau kita berbuat maksiat di hadapan orang? Malu pasti ya. Kalau lagi sendirian, titik-titik dan titik-titik. Nanti istilah titik-titik di bawah ini ya. Untuk saya masih merasa malu terhadap manusia kalau untuk berbuat maksiat. Mana buktinya? Kalau di hadapan orang biasa aja jaim-jaiman gitu ya, kayak tidak pernah berbuat salah. Tapi kalau nggak ada orang, itu datang setannya itu. saya ya. Fa innal inabata, karena sesungguhnya yang dinamakan dengan inabah adalah ar-ruju'u, kembali, angkuli ma siwallahi ilaihi, dari segala sesuatu yang bukan Allah, waddukhulu, dan masuk fisilmil kurbati, meniti pada tahapan kurbah fil akhirah. Tadi inabah, kemudian kurbah. Ini subhanallah ya, saya alhamdulillah sempat, bahkan sampai sekarang pun masih berguru kepada guru saya ya, yang ada satu tempat yang namanya inabah. Apa itu inabah? Khususiyah di pesantren tersebut, inabah itu adalah panti rehabilitasi kalau kita ya, panti rehabilitasi untuk mengembalikan kesadaran jiwanya dari setelah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksiatnya? Ya, mengkonsumsi obat-obatan. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya morfinis gitu ya. Orang yang terkena morfin, kemudian utau dan lain sebagainya lah ya. Itu kan hatinya dan jiwa raganya berpaling kepada Allah. Dan yang tadinya benar-benar insan kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah, kari-kari manusia itu berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Ya tidak seberapa ya. Maksiatnya hanya menenggak obat-obatan. Walaupun dari obat-obatan tersebut, sumber maksiat itu berlaku di situ ya. Karena hilang ingatan, maka semua kejahatan dilakukan. Termasuk ya nodong kepada orang tuanya. Saya sempat berkhidmah 8 bulan ya di lembaga inabah di Kedah, Malaysia. Yang subhanallah ya, itu orang yang baru masuk, wah sakaunya luar biasa.
3 minggu, 3 pekan itu teriak-teriak aja. Wah, teriak seteriak-teriaknya gitu ya. Nah, kalau panti rehabilitasi umum itu masih diberikan obat-obatan sampai akhir. Tapi kalau inabah satu-satunya, ini pernah diteliti oleh salah satu mahasiswa kedokteran UI S3 ya, meneliti tentang rehabilitasi. Ternyata hampir di seluruh dunia, kalau yang namanya panti rehabilitasi itu dengan memberikan dosis, asal misalkan dosisnya 7 gitu ya, 7, 6,5, 6, 5,5, 5 terus sampai bawah, sampai hilang baru dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, kalau di inabah tidak sama sekali. Selama 2 minggu, 3 pekan itu teriak-teriak, ya biarin aja, diisolasi di sebuah ruangan. Kebetulan ruangan saya rumah saya pas di samping ruangan isolasi tersebut. Tiap malam atau gaduh dengan suara-suara ya. Nah, bagaimana kesadarannya? Sadar-sadarnya ketika orang tersebut melakukan terapi batiniah dan terapi jasadiah. Terapi batiniahnya dengan, mohon maaf ya, talqin. Kenapa? Pintu gerbang rohaniyah menuju hadratil ilahiyah itu dengan ditalqin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dulu pernah disampaikan ya di sini tentang bagaimana menalkinnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar karena awal pertama kali ditalkin, maka jadilah manusia yang paling istimewa karena keimanannya melebihi seluruh manusia, bahkan jin dan manusia. Idza wuzina Abu Bakrin ma'at thaqalaini, subhanallah. Ini dalilnya sahih ini. Apabila ditimbang keimanan sahabat Abu Bakar dengan ma'at thaqalaini, dengan 2 golongan makhluk Allah terbesar, yakni jin dan manusia, illal anbiya wal mursalin, selain nabi dan para rasul. Selain para nabi dan para rasul, la rajaha imanu Abi Bakrin, maka tetap lebih unggul keimanannya Sayyidina Abu Bakar. Apa yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar lebih unggul dibandingkan seluruh manusia? Nah, ini kebayang ya. Nabi Adam sendirian kalau di neraca gitu ya, di timbangan, Nabi Adam Sayyidina Abu Bakar sendirian, sedangkan seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman umat akhir zaman, kecuali para nabi, karena itu mah sudah tiada tanding tiada banding ya keimanannya ya, nabi dan para mursalin, para rasul. Nah, ditimbang, di situ ada orang soleh, ada para mujahid, ada syuhada, ada para siddiqin, para waliullah, tetap lebih unggul dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan keunggulan yang menjadi asbab keunggulan Sayyidina Abu Bakar, ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah sahabat Abu Bakar mengungguli kalian semuanya wahai para sahabat, bikathrati sholatin, dengan banyaknya salat, wala bikasrati saumin, dan tidak pula dengan banyaknya saum, karena salat dan saumnya Sayyidina Abu Bakar sama saja dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi apa? Ada yang membedakannya satu, walaupun tidak secara kasat mata. Apa itu? Bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tetapi ada satu hal yang menancap di dalam kalbunya Sayyidina Abu Bakar, itulah dia yang dinamakan dengan talqin zikir. Maka ya berbahagialah bagi bapak-bapak yang sudah memiliki talqin zikir, karena itu istimewa di hadapan Allah, istimewa di hadapan Rasulullah. Walaupun kata orang mah, apa bedanya yang ditalkin dengan yang tidak ditalkin, biasa-biasa aja katanya. Itu kan secara rohaniah, maka jauh lain perbedaannya. Nah, kemudian di samping inabah yang ada di pondok tersebut,
Kalau pertama-tama kali seseorang sadar dimasukkan ke inabah, setelah sadar 3 pekan kemudian baru ditalqin. Kenapa? Itulah pintu gerbang ruhaniyah menghadapi al-wusul ilallah, ilahi adratiyah, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang disembuhkan di inabah itu adalah kolbuknya berpaling, jiwa dan raganya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panti rehabilitasi yang lain itu dengan obat-obatan, tapi kalau di inabah setiap malam mandi tobat. Bagaimana mandi tobatnya? Mandi tobat biasa, mandi biasa, cuma setelah akhir 9 gayung tambahannya dengan membaca, tapi di dalam hati karena itu ayat Al-Quran ya, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Keduk lagi, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Keduk lagi, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. 3 kali kiri, 3 kali kanan, kiri, tengah. Setelah itu mandi taubat selesai, dilanjutkan dengan sholat sunnah taubat. Dari mulai, kalau di Indonesia kira-kira pukul 3 lah ya, karena azannya pukul 4 lebih 8 menit. Sholat taubat, sholat hajat, sholat sirullah, sholat tasbih, sholat lidaf ilbala, kemudian tahajud, ditambah dengan zikir sampai subuh. Itulah sehariannya seperti itu. Bagaimana? Wajib sholat berjamaah, kemudian zikir-zikir harian, ditambah zikir kanan seminggu 4 kali, gitu ya. Nah, ini sebenarnya metode seperti itu ditemukannya adalah oleh guru mursyid. Apa yang membedakannya? Sebenarnya amaliyah tadi itu ya, talqin, kemudian mandi taubat, kemudian khotaman itu bukan khotaman Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, bukan, tapi khotaman kalau kayak di umumah ratibul hadad itu khotaman. Nah, khotaman, kemudian sholat sunnah yang lainnya, metode seperti itu sebenarnya dikhususkan untuk para wakil talqin. Kan ada mursyid, di bawahnya mursyid itu ada wakil talqin. Nah, metode-metode itu sebenarnya dikhususkan kepada para wakil talqin. Untuk apa? Untuk membedakan amaliyah ikhwan biasa dengan wakil talqin. Wakil talqin itu yang bisa menyampaikan ijazah atau talqin kepada calon ikhwan. Selain mursyid, karena mursyid memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, maka adanya wakil talqin itu untuk membantu proses talqin. Nah, itu untuk membedakan sebagaimana para nabi dan rasul Allah syariatkan dengan sholat, tapi sholat tidak disyariatkan untuk para umat-umatnya. Baru ketika terjadi perbedaan antara para nabi dengan manusia biasa, para nabi ini ternyata subhanallah memiliki kesolehan dan keimanan serta ketakwaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ingin bahwa umatnya Nabi Muhammad itu lebih unggul daripada umat-umat yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Lalu disyariatkanlah sholat itu ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Kalau nabi-nabi yang lain tidak pernah ada yang namanya sholat, tapi khusus untuk umat Rasulullah SAW adanya kewajiban sholat untuk membedakan ketinggian derajat di antara umat-umat yang lainnya. Nah, ini dalam hal lingkup kecil gitu ya. Mursyid pun sama. Mursyid memerintahkan kepada wakil talqinnya, cobalah beda amaliyahnya dengan ikhwan biasa. Kalau ikhwan biasa mah cukup dengan zikir harian, khotaman sepekan sekali, manakiban sebulan sekali, cukup. Tapi kalau para wakil talqin tidak cukup, maka amalan-amalan yang barusan itu ya, khotaman, kemudian mandi taubat dan zikir qiyamul dan lain sebagainya, itu wajib setiap malam. Setiap hari, setiap malam, rutin aja pekerjaan seperti itu. Nah, ketika
para wakil talqin sudah kelihatan peningkatan keimanannya, dicoba oleh pengarsa, mohon maaf, oleh guru mursyid untuk diterapkan kepada para morfinis. Ini bagaimana? Itu ilham saja dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangankan orang yang sakit, jangankan orang yang sehat gitu ya. Orang yang sakit sedemikian parah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar normal gitu ya. Di Malaysia saja, di Kedah khususnya, itu sudah menyembuhkan dalam data waktu saya dulu di Kedah ya, tahun 2016 itu sudah menyembuhkan sekitar 8.000 sekian gitu ya. Wallahu alam kalau sekarang bertambah apa tidak. Pasti bertambah lah ya. Nah, di Indonesia ini inabah itu ada 24 inabah gitu ya. Nah, ini perbedaannya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tadi itu ya, kok bisa zikir digunakan untuk penyakit fisik? Ya bisa kalau dengan kehendak Allah ya. Yang sakit saja betapa bisa sembuhnya, sehat kembali, apalagi yang sehat makin sehat gitu ya. Wa dukhulu fi silmil kurbah fil akhirah, dan di akhirat meniti tangga menuju kurbah. Kurbah itu bukan lagi darajah. Kalau darajat surga naim, jannatul naim, surga ma'wa, jannatul firdaus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang namanya kurbah itu tidak mengeluhkan seperti itu. Seperti di bab pertama pernah saya sampaikan bahwa innallaha jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, la fiha hurun, tidak ada bidadari di dalamnya, wala kusurun, dan juga tidak ada istana-istana, wala labanun, dan tidak ada susu sebagai perwakilan minuman, wala asalun, dan tidak ada madu. Jadi tidak ada apa-apa surga di situ ya. Tapi keistimewaannya bal bisya'in, illa yanzuru biwajhillah, melihat wajahnya Allah gitu ya. Kalau di dunia seperti sekarang ini ya, kita mengartikan wajhullah dengan kekuasaan Allah. Tapi kalau di akhirat nanti, di surga khususnya, wajhullah maknanya adalah benar-benar wajah Allah, zat Allah kelihatan. Di sini nanti penerangan tentang yang zul binullah. Yang di akhirat nanti, bahwa kita berada di dalam tatanan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah atau kedekatan diri kepada Allah. Wa nazru ila wajhillah ta'ala, dan melihat wajah Allah ya. Ini kenikmatan yang paling puncak itu justru di sini. An-nazru ilallah, an-nazru ila wajhillah, melihat wajah Allah, melihat zatiyah Allah. Tapi jangan pernah dibayangkan di sini ya, Allah tuh bagaimana ya rupanya, gantengnya, jamaliyahnya, jalaliyahnya. Jangan, karena kalau di dunia ini tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, bahwa dengan adanya makhluk Allah pun ini sudah menjadi bukti bahwa pasti adanya Allah. Karena adanya makhluk pasti ada yang khalik, adanya yang diciptakan pasti ada yang menciptakan gitu ya, hukum alam di dunia ya. Tapi di dunia, di akhirat, wajhu yanzuru ila wajhillah, benar-benar melihat zat Allah. Nanti di surga yang 7 tingkatan itu, bahwa penduduk surga itu semuanya menemui kesenangan, tidak ada sedikit pun rasa khawatir, rasa takut, cemas dan lain sebagainya, iri, dengki, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa? Yang ada kesenangan. Bagaimana pekerjaan sehari-harinya?
pekerjaan sehari saling mengunjungi aja ya antara makhluk, antara penduduk surga gitu ya. Apakah ada ibadah? Nah, tidak ada ibadah, sudah tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada ibadah haji yang memakan waktu 40 hari. Yang ada hanya satu ibadah, apa itu? Apa? Zikrullah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Alhamdulillah, dikit-dikit Masya Allah ya di akhirat nanti ya. Nah, tidak ada ibadah kecuali zikrullah. Wa nazur ila wajhillahi ta'ala, dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau minum sunahnya emang 3 kali ya, tapi karena darurat saya 1 kali aja ini. Cuma di awal 3 kali barusan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ibadan, memiliki hamba-hamba. Bukan hanya seorang saja, kalau hamba itu abdun, kalau 2 orang hamba abdaini atau abdani. Kalau ibadan itu berarti hamba-hamba, banyak hamba-hamba Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ibadal, memiliki hamba-hamba, abdanuhum, yang badannya itu para hamba, fid dunya, ada di dunia, wa qulubuhum tahtal arsy, dan qalbu mereka subhanallah senantiasa terpaut kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Bahwa ketika di alam dunia ya biasa aja menjalani kehidupan sebagaimana manusia yang lainnya, makan, minum, bersosialisasi, kemudian beribadah, berinteraksi dengan sesama manusia dan lain sebagainya, sebagaimana Nabi pun melakukan aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang disebut dengan a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan ini tidak mengurangi sedikit pun harkat, derajat dan martabat Rasulullah SAW selaku utusan Allah. Karena ya memang Nabi Muhammad itu al-bashar laisa kal-bashar, jasadnya manusia tapi tidak bisa disebut sebagai manusia biasa gitu ya. Qalbunya saja subhanallah tidak, jangankan Nabi Muhammad SAW ya, siapa? Sayyidina Umar ditakuti oleh setan laknatullah. Kalau seandainya ketahuan bahwa Sayyidina Umar berjalan di satu lembah, maka setan mencari lembah yang lain. Saking takutnya kepada Sayyidina Umar, apatah lagi Nabi Muhammad gitu ya. Sedikit pun Nabi Muhammad itu tidak pernah dibisiki oleh nafsu yang bukan dari nafsu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsu mah memang punya nafsu, seluruh manusia juga, tapi tingkatannya tingkatnya. Kalau saya mah nafsu ammaroh saya gitu ya. Nafsu ammaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Nah, Rasulullah SAW tingkatan paling tinggi, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, yang memang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan hidayah, pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam hadis Al-Qur'anul Karim bahwa dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW keluar dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu Allah yang difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi bahwa di dunia ini banyak orang-orang yang
badannya saja masih ada di dunia, tapi sementara kolbunya tahtal arsy, terpaut senantiasa ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah terpaut hanya kepada Allah. Di dalam kolbunya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, kemarin kita sudah kehilangan seorang ulama besar, yakni Syekh Hisham Al-Kabbani. Syekh Hisham Al-Kabbani bersama ayahanda mertuanya, yaitu Syekh siapa? Syekh Hisham Al-Kabbani dan Syekh itulah itu. Pokoknya Syekh Hisham Al-Kabbani dengan Al-Haqqani, Syekh Al-Haqqani gitu ya. Syekh Al-Haqqani ini ayahanda mertuanya. Suatu saat pada tahun 2001 sebelum saya pesantren di pondok tersebut ya, 2001 kedatangan ulama sufi dari Siprus Amerika, yaitu Syekh Al-Kabbani dan Syekh Al-Haqqani. Keduanya berkunjung kepada pengarsa Abah dan menyatakan, mohon maaf, bukan meninggikan sesuatu, bukan, tapi pengarsa Syekh Al-Kabbani, Syekh Al-Haqqani membicarakan sesuatu yang membuat orang-orang menangis semuanya. Apa pasalnya? Saya berbicara ini masih ada sekarang itunya, rekamannya. Saya berbicara ini malu kalau saya berbicara atas kemauan saya sendiri, tapi saya berbicara atas pancaran kolbu seseorang yang duduk di samping saya, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Salah satu petikannya adalah, di dunia ini banyak orang yang bercahaya kolbunya, tapi mohon maaf, yang bercahaya itu sebatas lilin. Tapi kalau orang yang berada di samping saya itu bercahayanya seperti pohon kelapa, maka segera ambil cahaya tersebut sebelum wafat ini orang, ulama tersebut yang sekarang saja udah sepuh, itu tahun 2001 ya, meninggal tahun 2012. Ambil cahaya kolbu yang ada di dalam dirinya, maka berbahagialah. Saya aja kata itu, saya aja pancaran cahaya tidak seperti sekuat beliau katanya, tapi beliau kelihatan nunduk saja seperti orang tertidur. Padahal bagi orang-orang yang mampu menangkap getaran-getaran rahasianya, tersirat jelas apa yang diucapkan oleh beliau melalui kolbu gitu ya, tidak mulai bersuara, tapi melalui kolbunya. Alhamdulillah saya mendapatkan keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan khususnya untuk saya dan keluarga bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah gitu ya. Ya mudah-mudahan bagi Bapak hadirin jemaah sekalian juga ya. Nah, kembali kepada hadis tersebut, innallaha ibadan abduhum abdanuhum fid dunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang jasadnya itu masih berjalan di muka bumi, tapi kolbunya wa qulubuhum fi tahtal arsy, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam kolbunya hanya Allah Subhanallah ya. Fa inna ru'yatallahi, nah ini tentang ru'yah, melihat Allah ya, yang tadi yanzuru ila wajhillah, di sini diterangkan fa inna ru'yatallahi, karena sesungguhnya melihat Allah, la tahsulu, tidak akan pernah tercapai, fid dunya, di dunia. Jangankan kita semuanya ya, para manusia-manusia biasa, khususnya saya yang banyak dosanya, Nabi sekalipun, tapi bukan Rasulullah ya, bukan Rasulullah, Nabi Musa alaihi salam ingin melihat Allah secara zatiah. Ini tertangan di dalam surah Al-A'raf ayat 143. Qala rabbi arini,
Berkatalah Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini anzur ilaika." Ya Allah, izinkan saya untuk melihat wajah Engkau, melihat rupa Engkau. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qala lan tarani." Tidak, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Walakin unzur ilal jabali. Tapi silahkan kamu lihat ke gunung itu. Kalau seandainya gunung itu masih tetap ada di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Tapi kalau tidak, maka engkau tidak akan pernah melihat selamanya. Pas dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, Allah bertajalli kepada gunung tersebut. Gunung itu hancur sehancur-hancurnya dan membuat Nabi Musa alaihissalam pingsan, jatuh pingsan, karena Allah bertajalli saja menetap kepada suatu gunung, yang gunung itu makhluk Allah yang paling kuat, tapi Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup, karena memang gunung itu pun meledak karena tidak tahan dengan jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun sama, Nabi Musa tidak sanggup untuk melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala di dunia, gitu ya. Di dunia tidak ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang bisa menjadi sandaran kita adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikir saja tentang makhluk-makhluk Allah, karena sesungguhnya dengan melihat makhluk-makhluk Allah pun itu sudah tumbuh keimanan kepada diri kita sekalian. Oh, berarti adanya makhluk-makhluk ini yang kita lihat, kita dengar, itu merupakan bukti bahwa benar adanya Sang Pencipta. Cuma yang Sang Pencipta itu siapa? Insya Allah kaum muslimin wal muslimat mah mengenal banget siapa yang mencipta, tapi ada orang yang belum sampai kepada hakikat siapa pencipta itu. Sebagaimana diungkapkan dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ya, bahwa Aristoteles, sang filsuf terkenal di Yunani zaman kuno, Yunani kuno, itu dengan kekuatan daya pikirnya, beliau mengetahui bahwa di balik dunia yang metafisik ini tersimpan satu kekuatan yang maha metafisik, yang kekuatannya jauh lebih dahsyat dari kekuatan yang pernah ada. Apa itu? Nah, dia mengetahui bahwa pasti ada yang menciptakan alam dunia ini, tapi belum sampai kepada tahap dakwatun nubuwah, risalah ilahiyah, yang menyatakan sampainya otak manusia bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja, subhanallah, hanya dengan akal pikirannya saja tidak sanggup untuk mengenal Allah. Falamma janna alaihi ra'a kawkaba qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam malam-malam mencari keberadaan Tuhan, melihat bintang gemerlapan, hadza rabbi, dia menyangka bahwa bintang-bintang itu adalah Tuhannya, karena subhanallah, indah banget ini, pasti ini Tuhan, katanya. Itu ketika masih belum bertauhid, belum bertauhid. Kemudian dilihatin aja sepanjang malam, begitu fajar menyingsing, tiba-tiba redup hilang saja. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika sudah hilang, maka kecewalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu malamnya, besoknya dicari lagi, wah, ini adalah lebih dahsyat. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi hadza akbar. Berikutnya, malam berikutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan dengan bulan purnama yang demikian indahnya. Disangkalah bahwa bulan itu adalah Tuhannya. Tapi ketika fajar menyingsing, hilang itu bulan, maka kecewalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ra'a syamsa qamara bazigon qala hadza rabbi hadza akbar. Dan besoknya Nabi Ibrahim alaihissalam pantang menyerah mencari siapa itu Tuhannya.
melihat bahwa ada matahari yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, tapi agak silau gitu ya. Nah, beliau menyangka hadza rabbi hadza akbar. Mungkin ini Tuhan saya gitu ya. Tapi ketika sore ya sama, itu juga tenggelam ya, kecewa lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah dengan pertolongan Allah Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Gitu ya. Bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mampu menciptakan seluruh dunia beserta isinya kecuali Allah, gitu ya. Nah, andaikan Aristoteles ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan dirinya bahwa Tuhan yang kamu cari itu adalah sebenarnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah akan berubah beda ya. Tapi karena Aristoteles hanya mengedepankan akalnya dan belum masuk nubuah, dakwatun nubuah, dakwah Rasulullah SAW, maka belum sampai, otak manusia itu tidak akan sampai sekalipun sepintar Aristoteles. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan rohaniyah ditambah lagi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhan yang sejati, gitu ya. Fa inna ru'yatallahi, karena sesungguhnya melihat kepada Allah, la tahsulu fid dunya, tidak akan tercapai di dunia, bal tahsulu, tetapi bisa tercapai itu melihatnya Allah, ru'yatu sifatillahi ta'ala, hanya sampai melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Fi mir'atil qalbi, di dalam cerminan kolbu, pantulan-pantulan yang memancar di dalam kolbu, yang mana kolbu itu mendapatkan pancaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an menyatakan, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan manusia bukan dengan otaknya tapi dengan kolbunya ya. Walaupun belum selesai, saya cukupkan saja di sini. Dikit lagi. Kama qala Umar bin Khattab, sebagaimana kalamkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ro'a robbi qalbi, aku melihat Tuhanku dengan cahaya yang dipancarkan oleh Tuhanku, binuri qalbi, dengan cahaya yang dipancarkan oleh